Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Putri Ramadhani. Kalian bisa panggil saya Ika. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 1D Politeknik Negeri Tanah Laut. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai demokrasi Indonesia di era new normal. Mengapa saya mengangkat tema tersebut? Karena tema tersebut sangat sesuai dengan keadaan di Indonesia saat ini, yaitu new normal. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, sebaiknya kita harus mengerti apa itu demokrasi. Jadi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang artinya kekuasaan rakyat. Demokratia sendiri terdiri dari dua kata yang digabungkan, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi, yang dimaksud dengan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat berhak berpartisipasi dalam mengambil keputusan demi kepentingan suatu negara atau kesejahteraan suatu negara, baik secara langsung maupun perwakilan. Di Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi Pancasila karena di dalam asas-asas tersebut sangat sesuai dengan aspek kehidupan yang ada di Indonesia. Hal ini dinilai dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menuju kesejahteraan. Namun setelah saya amati, sepertinya demokrasi di Indonesia tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya, karena masih banyak para petinggi negara yang melakukan korupsi. Mereka memanfaatkan kekuasaannya demi kepentingannya pribadi. Bukankah hal itu sangat melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi? Ditambah lagi dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang semakin membuat masyarakat Indonesia tidak percaya kepada DPR dan pemerintah, karena ada beberapa pasal yang dianggap sangat merugikan rakyat Indonesia. Omnibus Law ini dianggap mematikan demokrasi, politik, ekonomi, ekologi, dan rule of law, karena sistem politik di Indonesia tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang menghasilkan pemerintah abai terhadap rakyat. Kebijakan tersebut justru tidak membawa investasi masuk ke Indonesia, malah mengancam kedaulatan negara, kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan tidak membawa kesejahteraan dalam masyarakat. Jika melihat ke cita-cita bernegara di Undang-Undang Dasar 1945, justru Omnibus Law ini malah membawa Indonesia semakin menjauh dari demokrasi yang dicita-citakan. Maka dari itu, agar hal seperti ini tidak terjadi lagi, kita sebagai rakyat harus cerdas dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat yang benar-benar mampu mewujudkan demokrasi di Indonesia. Pemilu tahun ini mungkin akan berbeda dengan pemilu di tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun ini tidak ada lagi yang namanya pesta kampanye, karena kita wajib mengikuti protokol kesehatan. Tolak ukur utama demokrasi dalam konteks pemilihan yang dimaksud adalah terjaminnya warga negara Indonesia untuk memilih dan sesuai dengan asas luber dan jurdil. Apabila ingin mencapai kualitas demokrasi, maka seluruh prinsipnya harus dipenuhi. Harus ada kesetaraan warga negara dalam penerapan kontrol. Selain itu, kesetaraan politik yang dimiliki seluruh warga adalah prinsip pokok dari demokrasi. Saya harap tidak ada lagi rakyat Indonesia yang melakukan golput atau golongan putih atau tidak memilih dan tidak terhasut oleh money politik atau politik uang, karena suara kitalah yang menentukan bagaimana kita nanti ke depannya. Dan apabila kita memilih menggunakan hati nurani, maka insya Allah mereka yang terpilih juga akan menggunakan hati nuraninya untuk melaksanakan amanah yang kita telah percayai kepada mereka. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon ditambahkan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.